Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita dapat terus belajar dengan baik dan selalu diberikan kelancaran. Pada praktek kali ini kita akan mencoba untuk mengoperasikan Debian Linux dengan menggunakan sistem operasi berbasis teks. Dengan menuliskan perintah-perintah yang nantinya akan diterjemahkan oleh sistem menjadi operasi terhadap perangkat keras. Sebelum itu kita masuk sebagai user yang dibuat sebelumnya. Yaitu saya contohkan adalah TKJ. Kemudian masukkan kata kunci di baris password. Ingat masukkan kata kunci yang benar untuk user tersebut. Setelah masuk ke sistem operasi, ada baris yang menunjukkan pointer berkedip, di mana kita bisa menuliskan perintah di baris tersebut yang bisa juga dinamakan sebagai konsol. Perintah yang pertama perlu kita ketahui dan praktekkan adalah PWD. Perintah PWD ini digunakan untuk melihat status dari direktori kita berada sekarang. Seperti yang ditunjukkan oleh sistem setelah kita menulis PWD yaitu directory/home/tkj. Dalam hal ini direktori ini adalah rumah dari user TKJ. Perintah selanjutnya adalah ls, yang digunakan untuk melihat isi dari sebuah direktori. Jika perintah ini kita lakukan sekarang maka tidak akan memunculkan apapun atau kosong. Dikarenakan tidak ada direktori ataupun file di dalam sini. Sekarang kita coba dengan melihat isi direktori lain yaitu /. Dengan perintah ls/, maka akan muncul direktori dan file yang ada di direktori utama atau / atau root. Kemudian ada perintah cd. Perintah ini digunakan untuk berpindah atau masuk ke suatu direktori. Sebagai contoh kita akan masuk ke direktori utama dengan perintah cd spasi / lalu tekan enter. Untuk membuktikan kita sudah masuk ke direktori utama, maka tuliskan pwd. Perintah pwd ini terus dilakukan ketika kita masuk atau berpindah direktori. Hal ini untuk membiasakan diri kita agar tahu berada di direktori mana kita sekarang. Setelah itu kembali ke direktori rumah dengan perintah cd. Sebelum ke perintah selanjutnya, kita pastikan kita berada di direktori rumah dengan perintah pwd. Lalu kita buat satu direktori baru di sini, dengan perintah mkdir spasi nama direktori yang ditentukan. Sebagai contoh kita buat nama direktori dengan nama kucing. Maka perintahnya adalah mkdir spasi kucing. Lalu ketikkan perintah ls. Apakah direktori kucing sudah tercipta di direktori ini? Selain kita membuat direktori, jika juga dapat membuat file teks dengan perintah touch spasi nama teks. Sebagai contoh kita buat satu file teks kosong dengan perintah touch spasi tikus.txt lalu tekan enter. Dengan perintah ls lagi, kita dapat melihat di sana ada dua, yaitu direktori kucing dan file tikus.txt. Jika masih bingung maka kita gunakan opsi "-l" pada perintah ls untuk menampilkan isi direktori secara detail. Kode di sebelah paling kiri. Jika itu minus maka artinya itu file. Jika D maka itu direktori. Kurang lebihnya seperti itu untuk kita membiasakan menggunakan konsol. Kita juga dapat menyalin suatu file atau direktori dengan perintah cp. Sekarang kita salin teks tikus.txt menjadi keju.txt juga. Lalu ketikkan perintah ls untuk melihat isi direktori sekarang. Ada dua file tercipta yaitu tikus dan keju dengan ekstensi .txt. Sebaliknya kita juga bisa menyalin direktori. Menggunakan perintah cp spasi dengan opsi "-r" nama direktori sumber lalu nama direktori tujuan. Contoh cp spasi "-r" spasi kucing spasi singa. Lalu tekan enter. Dengan perintah ls maka akan terlihat ada dua direktori yaitu kucing dan singa. Perintah lainnya adalah mv. Mirip dengan cp tapi perintah mv ini memindah atau mengubah nama. Sebagai contoh kita ubah nama direktori singa menjadi Puma. Dengan perintah mv spasi singa spasi Puma lalu tekan enter. Beda hasil dari cp. Maka perintah mv hanya merubah nama direktori singa menjadi Puma. Dan direktori singa tidak ada lagi jika ls dieksekusi. Itulah beda fungsi antara perintah cp dan perintah mv. Perintah yang terakhir akan kita praktekkan adalah perintah untuk menghapus direktori dengan perintah rm. Perintah rm selayaknya perintah cp harus menggunakan opsi "-r" jika yang dieksekusi adalah direktori. Kita akan coba menghapus semua direktori dan file yang telah kita buat. Kita lihat dulu isi direktori sekarang dengan perintah ls. Semua masih lengkap.
Sekarang lakukan perintah rem satu persatu mulai dari direktori lalu file hingga semua file dan direktori hilang dari semesta ini. Tulis perintah rm spasi -r spasi kucing spasi puma. Ketikkan perintah ls untuk melihat isi direktori sekarang. Jika terhapus semua direktori lanjutkan hapus file. Dengan perintah rm spasi tikus.txt spasi keju.txt lalu tekan enter. Lihat lagi isi direktori sekarang dengan perintah ls. Pastikan semua direktori terhapus beserta filenya. Ini adalah dasar dari penggunaan perintah-perintah dasar di Linux yang perlu dikuasai sebelum lanjut ke materi selanjutnya administrasi server. Cukup sekian materi praktek kali ini. Silahkan terus mencoba dan biasakan diri Anda dengan sistem operasi yang berbasis teks ini. Saya akhiri materi kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih segala atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan video ini, klik like and share, and please subscribe. Untuk mendapatkan video yang lainnya, terima kasih sudah menonton.